Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 12 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang agung dan bijaksana. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus hadir dalam hati kami untuk mengajar kami dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Kepada Saudari Jenny, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini tanggal 12 Oktober berjudul Kesederhanaan. Ayat inti kita terdapat di dalam Matius 10 ayat yang ke-42, berbunyi demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Pekerjaan harus dijalankan dalam kesederhanaan kebenaran. Lanjutkan pekerjaanmu dengan kerendahan hati. Jangan pernah melampaui kesederhanaan Injil Kristus. Bukan untuk roh pertunjukan yang sombong, tetapi untuk meninggikan Kristus, penebus yang mengampuni dosa. Akankah engkau menemukan kesuksesan dalam memenangkan jiwa saat engkau bekerja untuk Tuhan dalam kesederhanaan dan kerendahan hati? Dia akan menyatakan dirinya kepadamu. Testimonies Jilid 9 halaman 142. Oleh karena mereka tidak berhubungan secara langsung dengan pekerjaan keagamaan, banyak orang merasa bahwa kehidupan mereka tidak ada artinya, sehingga mereka tidak berbuat apa-apa untuk mencapai kerajaan Allah. Jika sekiranya mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar, betapa senang mereka mau melakukannya. Akan tetapi oleh sebab mereka hanya dapat melayani dalam hal-hal yang kecil, mereka mengira bahwa mereka dianggap tidak melakukan apa-apa. Dalam hal ini mereka salah. Seseorang dapat giat dalam pekerjaan Allah sementara berpaut pada kesibukan pekerjaan sehari-hari, sementara memotong kayu, membersihkan pekarangan, atau ikut melukuh. Ibu yang mendidik anak-anaknya, bagi Kristus sesungguhnya keadaannya sama bagi Allah sebagaimana pendeta di mimbar. Banyak orang merindukan talenta khusus yang olehnya dapat melakukan pekerjaan yang mengherankan, sedangkan kewajiban yang ada di tangan, perbuatan yang membuat hidup itu harum, hilang dari pemandangan orang-orang ini. Biarlah orang-orang memegang kewajiban-kewajiban yang langsung terbentang di jalan mereka. Kemajuan tidak banyak bergantung atas talenta sebagaimana atas tenaga dan kemauan. Bukanlah oleh memiliki talenta-talenta yang hebat yang menyanggupkan kita untuk memberikan pelayanan yang dapat diterima, akan tetapi oleh melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan bersungguh-sungguh hati. Roh yang puas, yang tak bercela, menaruh perhatian yang sungguh-sungguh kepada
kesejahteraan orang lain. Pada orang yang paling rendah, kesempurnaan sejati dapat diperoleh. Alfa dan Omega, Juli 3 halaman 181. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengenai kesederhanaan, Roh Nubuat menyatakan dalam Counselors on Health halaman 534 paragraf 3 berbunyi, Injil Kristus harus dijalani, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Para hamba Allah harus dibersihkan dari segala sikap dingin, semua keegoisan. Kesederhanaan, kelemah lembutan, kerendahan hati sangat berharga dalam pekerjaan Allah. Kesederhanaan sangat berharga dalam pekerjaan Allah, teristimewa dalam mengabarkan kebenaran. Terlebih renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 309 paragraf 1. Jangan pernah melampaui kesederhanaan Injil Kristus. Apakah kesederhanaan Injil Kristus itu? Renungan hari ini katakan, bukan untuk roh pertunjukan, tetapi untuk meninggikan Kristus. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menyatakan, Gospel Workers edisi 1892 halaman 469 paragraf 3. Marilah kita waspada agar kita tidak kehilangan kesederhanaan Injil Kristus. Kita harus menjadi seperti anak kecil dalam kerendahan hati, dalam kesadaran akan kelemahan kita sendiri. Kita harus belajar dari pelajaran guru ilahi dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi daripada yang pernah diajarkan di sekolah-sekolah institusi manusia yang paling agung. Kesederhanaan Injil Kristus itu adalah harus menjadi seperti anak kecil dalam kerendahan hati, harus sadar akan kelemahan diri sendiri. Dan kesederhanaan Injil Kristus itu adalah harus belajar dari guru ilahi, yaitu Yesus Kristus, lebih daripada sekolah-sekolah institusi manusia yang paling hebat sekalipun. Sebab banyak yang lebih andalkan gelar akademis dalam mengabarkan kebenaran. Oh jangan, andalkan Yesus dan kesederhanaannya. Selanjutnya, Testimonies Treasures Volume 2 halaman 162 paragraf 2 berkata, organisasi dan disiplin sangat penting, tetapi sekarang ada bahaya yang sangat besar untuk menyimpang dari kesederhanaan Injil Kristus. Yang kita butuhkan adalah lebih sedikit ketergantungan pada bentuk dan upacara belaka, dan jauh lebih banyak pada kuasa kesalehan sejati. Kesederhanaan Injil Kristus itu adalah hidup saleh. Kehidupan yang saleh lebih besar kuasanya daripada liturgi dan upacara-upacara. Kemudian, The Voice in Speech and Song halaman 232 paragraf 3 menyatakan, sedikit khotbah yang dikhotbahkan oleh Kristus. Dia adalah guru yang agung, dan orang banyak berkumpul dimanapun dia pergi untuk mendengarkan instruksinya, dan dia mengajar sebagai orang yang memiliki otoritas dan tahu bahwa dia mengajarkan kebenaran. Yesus tidak banyak berkhotbah. Yesus banyak mengajar. Itu sebabnya dia disebut guru ilahi dan guru yang agung. Orang datang banyak untuk mendengar pengajarannya yang berisi petunjuk dan instruksi. Inilah kesederhanaan Injil Yesus. Kebenaran lebih banyak diajarkan dan bukan dikhotbahkan. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 89 paragraf 4. Guru terbesar yang pernah dikenal dunia ini dikagumi karena kesederhanaannya. Yesus dikenal bukan karena gelar akademisnya, atau di mana dia bersekolah, atau talenta khusus yang dia miliki. Bukan itu semua. Yesus dikenal dan dikagumi karena kesederhanaannya. Bukan hanya dalam kehidupannya, tetapi juga dalam pengajarannya. Renungan hari ini berkata bahwa kita sering rindu punya talenta khusus, supaya dapat melakukan pekerjaan yang hebat atau mengherankan. Padahal tidak perlu. Yesus tidak punya talenta khusus. Yesus hanya memiliki Bapanya,
oleh kehadiran roh Bapanya dalam hidupnya. Bapalah yang menyatakan apa yang Yesus harus katakan dan Yesus harus lakukan. Roh Nubuat melanjutkan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 89 paragraf 5 yang berkata, Ia mengajarkan kebenaran ilahi dengan cara yang sederhana, sehingga anak-anak pun dapat mengerti perkataannya dan bersamaan dengan itu menarik perhatian orang yang paling terpelajar dan ahli-ahli pikir yang terdalam di dunia ini. Hal ini berbeda dengan zaman sekarang ini. Sekarang ini, ajaran para doktor teologi sulit dimengerti oleh orang dewasa, apalagi anak-anak. Bagi mereka, semakin sulit dan membingungkan, itulah yang benar. Tidak demikian dengan Yesus, yang tidak sekolah doktor. Dia mengajar dengan cara sederhana sehingga anak-anak pun bisa mengerti. Terlebih lagi, ajarannya menarik perhatian orang yang terpelajar dan ahli-ahli pikir. Lalu, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana agar kita dapat mengajar dalam kesederhanaan seperti Yesus? The Youth Instructor, Mei 4 tahun 1893 paragraf 5 menyatakan, kita tidak dapat menjadi saksi bagi Kristus tanpa Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam hati kita. Kunci rahasia untuk dapat menjadi pengajar kebenaran, menjadi saksi bagi Yesus dalam kesederhanaan adalah dengan menerima Roh-Nya Yesus yang kudus bekerja dalam hati kita. Dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita, maka kesederhanaan Kristus menjadi bagian kita, dan kita mengajar kebenaran dalam kesederhanaan. Bukan gelar akademis, bukan karena memiliki talenta-talenta yang hebat yang memampukan kita mengabarkan kebenaran dengan sederhana, tetapi oleh kehadiran Kristus, Guru ilahi dalam hati kita, Dialah yang mampukan kita hidup sederhana dan mengajar kebenaran dengan sederhana. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, termasuk para ahli teologi, agar mengajarkan kebenaran dalam kesederhanaan seperti Yesus dengan menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat kesederhanaan kehidupan Kristus dan pengajaran Kristus bagi kami. Kami perlu menerima kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, agar dalam kehidupan ini, khususnya mengabarkan kebenaran bagi sesama, kami menyatakan dengan kesederhanaan sebagaimana Kristus. Anak-anak pun dapat mengerti. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam hati kami ya Yesus, karena hanya oleh kehadiran Roh-Mu kami dapat mengajar, kami dapat mengabarkan kebenaran dengan sederhana. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.